Qul in kuntum tuhibbuna Allah, niscaya Allah akan mencintai mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Silahkan tonton dan saksikan materi ini sampai akhir. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum sahabat Quran. Ramadan menyapa kembali, akan tiba dalam hitungan hari. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut indah bulan suci? Aku tidak. Segala puja, puji, dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita satu figur terbaik, nak menjadi suri tauladan, panutan, dan acuan untuk kita dalam merintis kehidupan ini. Siapalah dia kalau bukan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu hal pun yang bernilai total mampu membalas segala jasa dan budi baik beliau. Namun tidak menutup demikian bagi kita untuk hanya berdiam diri saja. Sebagai umat yang baik, ada satu hal yang bisa kita lakukan, yakni dengan cara membahagiakan hatinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dan menegaskan di dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, jika memang mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahkanlah kepada mereka untuk mentaati dan mengikuti dirimu. Niscaya Allah akan mencintai mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, dengan alasan itu, materi ini saya angkat sebagai tema kultum pada kesempatan kali ini. Silahkan tonton dan saksikan materi ini sampai akhir. Langsung saja, sunah-sunah puasa di antaranya yang pertama adalah mengakhirkan waktu sahur dan berhenti sebelum azan subuh berkumandang. Ini perlu saya tegaskan bahwa waktu sahur itu tiba ketika menjelang pukul 12 tengah malam hingga waktu imsak tiba, kurang lebih 15 menit sebelum azan subuh berkumandang. Nah, bagi teman-teman yang udah terlanjur sahur sebelum jam 12 malam, itu tidak ternilai sebagai sahur. Tapi sisi positifnya, teman-teman jadi bisa sahur 2 kali. Salatu nambah 1 piring lagi kan. Oke. Pertanyaan untuk kadar minimal dari sahur itu sendiri gimana? Jelaskan di dalam salah satu riwayat bahwa meminum seteguk air itu sudah cukup untuk kita mengambil berkah dan keutamaan daripada sahur itu sendiri. Nah, agar puasa kita itu berjalan lebih sempurna, berjalan mulus, lurus, terus tanpa terhalang oleh arus yang begitu sangat serius. Sahurlah teman-teman dengan makanan yang seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman. Kita ketahui bersama pula bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Jadi untuk sahur itu sifatnya fleksibel. Apalagi untuk teman-teman yang notabene kerja berat, itu pasti membutuhkan asupan gizi, protein, dan nutrisi yang jauh lebih banyak. Tapi ingat, jangan juga berlebihan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Oke, lanjut untuk poin selanjutnya. Poin yang kedua, yakni mempercepat atau menyegerakan waktu berbuka puasa. Jadi untuk waktu berbuka puasa itu sendiri itu dimulai ketika memasuki waktu maghrib, ditandai dengan kumandangnya azan. Nah, berbuka puasa merupakan salah satu ibadah yang dikategorikan sebagai suatu sunnah dan dimakruhkan apabila dalam pelaksanaan di akhir. Nah, ini aja bisa salah tuh. Ya, agak gede palanya. Itu juga kali Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya apabila mengerjakan suatu pekerjaan yang sudah diringankannya. Jadi yang sudah Allah ringankan, bukan yang sengaja diberat-beratkan atau dipersulit-beratkan. Poin ketiga. Apa poin ketiga? Membaca doa sebelum berbuka puasa. Adapun untuk doa berbuka puasa, saya mengambil riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Dhahaba az-zama'u wa batallatil 'uruqu wa tabatal ajru insyaallah." Yang artinya telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan telah diraih pahala insyaallah jika Allah berkehendak. Hadis riwayat Abu Daud dalam Sunannya dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nah, teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui, untuk waktu berbuka puasa itu sendiri merupakan salah satu waktu mustajabnya doa. Jadi banyak-banyaklah berdoa ketika teman-teman tidak berbuka puasa ya. Adapun untuk tambahan doanya boleh macam-macam. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah hamba ya Allah, bantulah hamba ya Allah, berikan hamba jodoh yang cantik ya Allah, jodoh yang baik ya Allah. Itu khusus buat yang Allah. Cobalah pakai yang indah semampai, lemah mulai ya Allah, yang benar-benar meminta ya Allah, karena di zaman ini banyak pun terjadi-jadian ya Allah. Langsung lanjut ke poin yang terakhir, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan merupakan musim Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Pernyataan itu menjadi alasan konkret untuk kita agar senantiasa memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Jadi banyak-banyaklah teman-teman baca-baca Quran ya. Entah mau sorangan atau mau ajak rombongan, silahkan, tidak apa-apa. Intinya jangan pernah melewatkan setiap detik waktu dan gerak langkah teman-teman tanpa bersama dengan Al-Quran, tanpa diisi dengan interaksi bersama Al-Quran. Jadikanlah momen ini sebagai momentum bagi teman-teman untuk mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baiknya jadikan bulan ini sebagai ajang perlombaan menggapai kebaikan sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat, beramal dengan niat tulus ikhlas menggapai ridha cinta Allah Ta'ala. Untuk menutup kultum ini, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua mampu mengimplementasikan sunnah-sunnah tadi kelak nanti insyaallah. Dan semoga Ramadan pada tahun ini mampu memberikan berjuta-juta kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Ramadan astagfirullah, Ramadan tak terbatas dan melampaui.